Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wistio Sanggam Rifai dengan NIM B1A123-289. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sejarah hukum laut internasional. Sejarah hukum laut internasional. Lahirnya konsep hukum laut internasional tersebut tidak dapat dilepaskan dari sejarah pertumbuhan hukum laut internasional yang mengenai pertarungan antara dua konsep. Yang pertama, res komunis. Res komunis menyatakan bahwa laut itu adalah milik bersama masyarakat dunia dan karena itu tidak dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Yang kedua ada res nullis yang menyatakan bahwa laut itu tidak ada yang memiliki dan karena itu dapat diambil dan dimiliki oleh masing-masing negara. Bertitik tolak dari perkembangan doktrin res komunis tersebut bahwa embrio kebebasan laut lepas sebagai prinsip kebebasan di laut lepas telah diletakkan jauh sejak lahirnya masyarakat dan bangsa-bangsa. Tidak dapat dipungkiri bahwa doktrin ini dalam sejarah hukum laut internasional merupakan tonggak bagi perkembangan hukum laut internasional pada masa-masa berikutnya. Menurut konsep res nullis, laut bisa dimiliki apabila yang berhasrat memilikinya bisa menguasai dengan mendudukinya. Pendudukan ini dalam hukum perdata Romawi dikenal sebagai konsep okupasi. Keadaan yang dilukiskan di atas berdasarkan dengan runtutan Imperium Romawi yang muncul sebagai kerajaan dan negara di sekitar lautan tengah yang masing-masing merdeka dan berdiri sendiri, yang satu lepas dari yang lainnya. Walaupun penguasaan mutlak Laut Tengah oleh Imperium Romawi sendiri telah berakhir, akan tetapi kepemilikan laut oleh negara-negara dan kerajaan tetap menggunakan asas-asas Romawi. Jelas kiranya bahwa bagi siapapun yang mengikuti perkembangan hukum teori internasional, asas-asas hukum Romawi memang mengiklami lahirnya pemikiran hukum laut internasional yang berkembang di kemudian harinya. Dapatlah dikatakan bahwa kedua konsep hukum laut Romawi itu merupakan hukum laut internasional yang menjadi embrio bagi dua perkembangan laut yang klasik, laut teritorial dan laut Lepasius. Dari Belanda yang memperjuangkan asas kebebasan Bevrijdom of Revigemen yang didasarkan atas pendirian Bangsa Laut itu untuk dilayari oleh siapapun. Belanda yang diwakili oleh Hugo Grotius, selanjutnya disebut Grotius, yaitu bapak hukum laut internasional yang memperjuangkan asas kebebasan laut dengan cara yang paling gigih. Walaupun bangsa Inggris dengan Ratu Elizabeth-nya lebih dikenal sebagai perintis asas kebebasan laut ini. Perjuangan armada-armada Belanda dan Inggris melawan armada Spanyol dan Portugal di laut akhirnya menjadi asas kebebasan berlayar yang menjadi suatu liberium dan pertarungan antar penganut doktrin laut bebas. Prinsip kebebasan laut yang ditemukan oleh Grotius dalam bukunya Mare Liberum yang di bidang pelayaran telah digunakan oleh Belanda untuk menerobos masuk ke Samudra India dan usahanya memperluas perdagangan ke Nusantara. Konferensi Den Haag tahun 1930 termasuk tentang laut teritorial. Konferensi ini didahului dengan pembentukan panitia persiapan pada tahun 1929 yang menyusun dasar pembicaraan dalam konferensinya. Sebelum konferensi Den Haag diadakan, panitia persiapan ini menyusun rencana pasal-pasal perihal laut teritorial dan jalur tambahannya. Dasar pembicaraan konferensi ini antara lain menyebutkan bahwa suatu negara memiliki kedaulatan atas suatu jalur laut yang dinamakan laut teritorial. Konferensi Den Haag yang diadakan secara resmi oleh Liga Bangsa-Bangsa berhasil merumuskan ketentuan-ketentuan mengenai laut teritorial dengan ukuran lebar 3-4 mil ditambah dengan
suatu jalur tambahan. Dengan proklamasi Presiden Truman, dimulailah suatu perkembangan dalam hukum laut menunjukkan pada bagian daripada dasar laut yang berbatasan dengan pantai termasuk sampai batas kedalaman 20 mil. Ada beberapa alasan yang mendorong masyarakat internasional mengambil inisiatif untuk meninjau kembali Konvensi Hukum Laut 1958. Yaitu yang pertama, ada satu, bangkitnya bangsa-bangsa merdeka Afrika setelah tahun 1958 yang menginginkan perubahan dalam konservasi kebebasan laut-laut yang dianggap terlalu mengutamakan negara-negara maritim. Yang kedua, ada insiden terdamparnya kapal tangki minyak Treaty Tory Conyon yang di dekat pantai Prancis dan Inggris pada tahun 1967 yang menyadarkan masyarakat dunia tentang bahaya pencemaran lingkungan laut. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.